ini adalah kakek yang menolongku hari ini. Aduh, aku mau jatuh. Aduh, beneran gak ada yang nolongin loh. Hai alam semesta, dulur aing. Ini bukan alam semesta ini. Ini alam lain kayaknya. Halo, apa kabar kok? Aku nggak ditolong sih tadi, Ki. Aku mau jatuh, Ki. Tahu kan aku seorang gadis. Daripada aku menolong kamu, lebih baik aku menggigitmu. Jangan digigit, Ki. Dijilat aja. Halo, Ki. Apa Yes. kabar? Baik. Salaman dulu ya. Ya. Oh, aku ketemu ini adalah salah satu tokoh pemeran di Kembalinya Raden Kian Santang sebagai Kunjung hitam. Ini putih bodas mana? Modas bawah kerulin, ambuing mah kerulin. Ini kembarannya. Katanya kalau yang putih itu lagi main, kata gitu kan. Yang putih itu baik. Nah, kalau yang hitam ini agak-agak sedikit bangor gitu lah, mau orang Sunda ngomong mah gitunya. Sama seperti aku juga wanita nakal. Kalau ini versi laki-lakinya. Ember lagi. Beginilah. Akan kumaha sehat? Sehat alhamdulillah. Ya Allah Tuhan, ternyata namanya Yoga Buto. Kita dari JP Media Indonesia sama JP Picture untuk Instagramnya. Nah, berperan dua karakter ya? Dua karakter. Ini kumaha bisa jadi dua karakter? Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita ketika diberikan kesempatan untuk memainkan sebuah karakter, kemudian juga harus benar-benar diolah secara matang supaya minimal penonton senang melihatnya. Senang ngelihatnya ya, apalagi penonton-penonton Indonesia suka yang ya begitu ya, peran unik. dua yang unik-unik gitu ya kan. Sama kayak aku juga unik. Unik ya. Udah kayak Barah, unik. Oh, jadi dua karakter, tapi susah tuh dua karakter ini. Tantangan sebetulnya. Karena begini, ketika saya mendapat kepercayaan untuk mendapatkan karakter Kunjung Putih pun saya olah gitu kan, supaya hanya Wan Avok yang mampu membawakan. Hanya Wan Avok yang mampu membawakan luar biasa. Kalau aku mah tidak mampu. Kalau aku jadi Purba Rarang sama pemeran sebagai yang cantik-cantik. Nah, itu aku gitu ya. Ratu Kidul. Ratu Kidul. Sama Ratu Waria juga. Aku tuh bisa. Tapi kalau peran-peran gini emang harus tokoh-tokoh yang mempunyai karakternya kayak Akang ini ya kan, luar biasa. Nah, awal mendapatkan peran ini gitu ada kesulitan nggak? Enggak sebetulnya, karena saya ketika dikasih penokohan Kunjung Hitam, Kunjung Putih dulu. Ketika Kunjung Putih, saya coba mencari tahu siapa itu Resi Kunjung Putih. Resi Kunjung Putih itu orang yang baik, yang Baca dulu gitu baca dulu, saya cari dulu gitu kan. Pinter ternyata beliau ya. Gitu, sehingga muncul ambuing kalau Kunjung Putih. Gitu, saya selalu bawakan anekdot ya, bukan anekdot bahasa-bahasa yang cepat diingat. Yang diingat, bahasa-bahasa orang yang ingat kalau ini loh, karena ini Kunjung ini loh, Putih. gitu. Ketika masuk Kunjung Hitam juga ini apa nih, cepat gerak. Baca lagi. Oh iya, hei alam semesta, dulur aing yang tak kasat mata. Oh, jadi seperti itu. Atau kalau saya ngomong alam Mbah Dukun gitu ya. Ngomong dengan alam, karena Kunjung Hitam itu lebih bersahabat dengan alam yang tak kasat mata aja, jin, setan gitu kan, marakayangan gitu kan, golongan hitam. Jadi orang-orang yang diselimuti hatinya dengan kegelapan sehingga punya rasa dendam yang menggelora dalam jiwa itu teman-temannya Kunjung Hitam. Oh, jadi seperti itu. Iya, antagonis. Gelora bugar loh maksudnya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi Maca Hela gitu ya. Tidak semudah yang dapat peran, aku langsung main aja gitu. Jangan. Ya itu tadi supaya lebih kental lagi kita membawakannya. Dari suara juga kan, kalau misalkan sosoknya sudah begini, kemudian suaranya, kamu sedang apa? Gitu kan, jadi seperti Pak Lurah dong. Oh iya, gitu bener. Jadi aku juga ngomongnya harus kira-kira supaya pas gitu kan ngomongnya apa. Jadi saya mencari pengkarakteran suara juga dari pencarian. Nah, ini suara juga karakter loh, gampang orang ingat gitu kan. Iya, misalkan kan kalau ngomong A gitu kan, itu keseharian. Aku tidak mau
Oh itu kalau kuncung hitam, aku tidak mau. Gitu, gitu ya. Iya benar. Aku takut. Gitu kan. Jadi orang udah inget Iya. itu ya. Ya, Apalagi ini kan nggak dubbing ya, ini live nggak, langsung. live. Jadi emang untuk mengeksplornya juga lebih mudah gitu ya kan. Betul. Harus kita racunin telinganya dengan suara, kita racunin matanya dengan gestur dan gimmick. Gitu, kita racunin dengan ketek. Jadi emang pantesan tokoh ini mencuri perhatian pemirsa di sana. Makanya kita itu dong. Aku kan sudah sama Kiang Santangnya udah, sama ibunya, bundanya udah, ayahandanya udah, semua udah. Nah, ini siapa lagi nih? Siapa Aman Amin juga udah. Nah, tokoh ini disebut sama netizen ini dong, katanya gitu kan. Tolong katanya ditanya-tanya gitu kan. Nah, mumpung orangnya ada di sini ya kan. Makanya kita tanya-tanya. Kalau gitu. tadi bagian sedikit ada juga kuncung putih. Oh gitu. Ada gitu kan. Jadi gimana tuh? Iya, kalau kuncung putih ada, kuncung hitam nggak ada karena bingung. Nanti kita ya. Ini kan masih kuncung hitam nih. Nanti kuncung putihnya kita tanya-tanya lagi. Nanti kalau ada kuncung putih ya, tapi mesti benar-benar timingnya mesti tepat banget. Gitu kan, karena tidak bisa bareng. Iya, jadi seperti itu. Orangnya nggak bisa dibelah dua pemirsa. Jadi sabar, nanti pasti ada waktunya kita akan tanya-tanya kuncung putih. Kuncung putih. Nah, udah berapa episode Akang di Kembalinya Raden Kian Santang? Kembalinya Raden Kian Santang sebetulnya kalau yang awal dulu, versi awal, saya Canggih, Kian Santang yang pertama ya. Gitu. Yang sekarang itu saya masuk di Kuncung Putih. Kuncung Putih itu karena terlalu sakti gitu kan. Jadi munculnya kalau ada Prabu Siliwangi kepepet aja. Gitu, munculnya. Cuman dapur ngebol. Oh iya benar. Makanya dari pihak produksi juga mikirin tuh keluhan kami. Dimunculkanlah Kuncung Hitam. Alhamdulillah dari episode 62 sampai sekarang sudah 76 ya. Luar biasa. Tidak pernah lolos satupun. Luar biasa. Padat terus. Walaupun gigi aku sampai ditarik. Gak apa-apa, ntar disikat lagi. Kalau nggak ada yang nyikat, nanti aku yang nyikat. Ya boleh. Ya, maksudnya kerjaan ada terus. Iya, makanya didalemin sekali tokoh ini gitu ya. Harus didalemin terus. Kemudian juga kita harus harus inovatif. Jadi misalkan 5 atau 10 kali tampil itu apalagi yang harus aku lakukan, apalagi sampai aku itu kan ini makan dulu saya gini sampai aku Dimakan seandainya itu sampai begitu. Oh begitu. Aku mainkan pokoknya ada yang depan mata. Tapi ini ide sendiri atau sendiri? Oh ide sendiri teman-teman. Jadi ini dibebasin ya sama produser ya. Kebetulan dia. Yang penting masuk. Iya. Termasuk kata-kata juga, termasuk naskah juga. Jadi tim kreatif nulis tinggal dikembangin gitu ya kan? Dikembangin, saya baca, kemudian juga disampaikan dengan tata bahasa Kuncung Hitam. Wow, gitu. Luar biasa. Jadi per sekian detik saya keluarkan Kuncung Hitam. Kalau Kuncung Hitam kan arogan gitu kan, bahasanya juga kasar, tapi bukan untuk dicontoh ya semalkan. Bukan dicontoh. Cuman ingin memperlihatkan aja bahwa Kuncung Hitam itu antagonis. Iya. Banget. Antagonis. Jadi ya emang peran seperti itu, dunia peran ada peran baik, ada peran antagonis, protagonis, semuanya itu ada. Tapi emang bagaimana caranya kita untuk menyingkapi ya penonton di sana. Betul. Tapi kalau seandainya nggak ada mereka-mereka juga yang jahat-jahat, ini nggak seru. Ya kan? Bener nggak kan? Iya betul. Kalau lempeng aja gitu. Datar cuman. Coba kalau Kiang Santang doang yang berperan nggak seru. Kalau nggak ada yang begini-begini, nggak ada aku juga nggak seru kayaknya ya kan. Iya, tapi kita juga sudah berapa episode loh nih Kang? Banyak ya kan. Digigit tadi kan. Aku sempat digigit sama Kang. Sebenarnya sih nggak sakit ya. Ingin digigit lagi, tapi nggak apa-apa. Terus gini, apalagi namanya ada nggak di satu titik di mana aku jenuh nih untuk peran ini? Nah jujur. Iya, sebelum sampai ke titik itu saya selalu mencari kemungkinan. Makanya bagaimana caranya? Bukan buat saya, penonton jangan sampai jenuh. Ini datar biasa banget ini, biasa. Karena kalau misalkan 10-20 itu kita masih berbicara dialog segitu aja jenuh. Makanya saya
bisa mainkan apa saja, saya bisa keluar api dari mulut gitu kan. Nggak usah pakai korek ya. Nggak usah. Pakai mulutnya. Saya bisa bermain tanah. Kunci hitam aja. Saya bisa guling-guling, saya bisa kotor-kotoran, saya bisa mengotori wajah saya dengan Apapun yang ada di situ apa, gitu. iya. Harapan supaya penonton tidak boring. Tidak boring. Karena sosok kuncung hitam sama kuncung putih itu saya sodorkan sebagai tontonan gitu, entertain gitu, yang bukan hanya sekedar menyampaikan kata-kata ya, tapi dari gestur, dari tata bahasa, sampai tata busana ya. Bukan. Tuh. Alam semesta dulur aing yang tak kasat mata, begitulah anjrit cari duit gitu. Jadi itulah teman-teman, karakter ya, sebuah karakter, memainkan sebuah karakter itu tidak mudah. Tapi bagaimana caranya yang memegang karakter itu bisa mendalami karakternya sampai dapat. Nah, contohnya seperti Kang Kuncung Hitam ini, aku namanya Kuncung Hitam Avox. aja ya. Avox, Sang Avox. Iya. Kang Avox ini bagaimana caranya dia mendalami karakter si Kuncung Putih dan si Kuncung Hitam. Nah, dari tadi yang beliau ceritakan, baca dulu, didalamin dulu karakternya seperti apa, begitu tes dapat udah. Iya. Mainkannya enak, Mainnya ya enak, kan? menggelontor aja. Iya, berjalan Gitu. begitu aja, luar biasa. Atau nggak ya Instagram? Aya tuh. Instagram naon coba? AFOX Chang, Avox Chang. Avox Chang tuh langsung Avox sekarang Chang, di follow ya. ya kan. Avox Habis itu Chang. unfollow lagi. Iya dong. Ya. Kita follow-followan ya. Kita follow nanti Iya. ya. Terus kemudian tayang di mana? Promo sedikit untuk Iya. Raden Kian Santang kan? Wahai dulur aing dimanapun anda berada, jangan lupa ini Kuncung Hitam lagi merajalela mengobrak-ngabrik Pajajaran. Siliwangi akan mati di tanganku, tonton Raden Kian Santang di MNC TV setiap jam 8.30. Nonton pokoknya Nonton jangan lewatkan di MNC TV ya. Nah, harapannya apa nih untuk kembali Raden Kian Santang dari seorang Kuncung Hitam? Harapannya jadi penonton. Pokoknya harapannya satu, jangan dihilangin Kuncung Jangan. Hitamnya. Itu sih tergantung itu sang produser sebetulnya. Tapi harapannya satu, harapan kehadiran Kuncung Hitam sama Kuncung Putih itu memberikan warna, memberikan bumbu-bumbu yang orang senang, greget, benci dan sebagainya, sehingga sinetron ini menjadi sebuah tontonan yang bukan hanya sekedar penuh sejarah, juga tontonan yang menyenangkan untuk pemirsa. Kembalinya Raden Kian Santang. Pokoknya nonton terus, insya Allah Kang Avox akan selalu ada menemani. Ya kan. Pokoknya kita dukung. Nah, untuk netizen, kalau seandainya komen juga jangan lupa ya, seperti aku bilang tadi, sebut namanya Kuncung Hitam atau Kuncung Putih biar perannya ada terus pokoknya ya kan. Pokoknya nonton terus kembalinya Raden Kian Santang di MNC TV. Saya Yoga Pluto Manur pamit. Pokoknya terima kasih banyak. Kang Kuncung terima kasih banyak ya. Sama-sama Yoga Pluto. Ajarin aku silat dong. Ya, ampun Yoga. Jangan connect juga kan.